Satrio Piningit itu sudah hadir sebetulnya ya? Sudah. Cuma masih disembunyikan. Ya masih sembunyi, masih Piningit yang namanya Piningit ya. Nggih. Sudah. Ada yang bilang Satrio Piningit itu seorang yatim piatu, ya? Pernah dengar ya? Ada pengertian dua yatim piatu itu. Memang mungkin yatim piatu nggak punya bapak, nggak punya ibu, atau mungkin itu adalah satu filosofi saja bahwa dia itu sebenarnya ya orang sing gumantung kepada siapa tidak ada, karena sangat kemandiriannya tadi itu. Iya. Juga seperti itu. Oh, itu berarti dalam arti tidak bergantung ke siapapun ya. Iya. Gimana Satrio Piningit itu kan seperti judul sendiri gitu ya, alam yang memperlancar prosesnya kira-kira ya. Iya, ya kebetulan nanti itu kalau sudah alam itu sudah menentukan, ya jedul sendiri nanti itu. Dan waktu jedul itu sekian satu orang hanya berpikir, tiba kuwi dah. Tiba kuwi dah, kuwi itu aja mungkin masih nggak ada seperti itu loh. Tahu-tahu yang dia kerjakan itu semua itu iya, semua itu senang, semua itu bahagia. Itu. Bisa diterima semua pihak gitu maksudnya. Bisa diterima semua pihak. Terus kemarin saya lihat di viral Facebook di Perancis. Itu dokter demo besar-besaran. Demo besar pakaiannya dokter itu dibuai semua. Dan mengimbau supaya COVID itu tidak dipolitisir. Karena COVID itu ternyata politik itu tidak ada. Ia ada dipermainkan secara politis untuk orang-orang demi kepentingan ekonomi tertentu. Coba ya. Nggih. Kembali ke pesan tadi yang persatuan spiritual Nusantara itu kayaknya juga menyambut hadirnya Satrio Piningit ya. Kan Satrio Piningit juga punya spiritual yang tinggi ya. Ya, pokoknya dari Profesor Eros Jarot CS itu hanya sadar bahwa perlu spiritual itu dikibarkan untuk supaya orang-orang benruk Jawa ki apa gitu. Jawa itu apa gitu. Nggih. Tapi belum sampai menyentuh ke Satrio Piningit. Nggih. Kembali ke Satrio Piningit ya. Ada yang bilang beliau memang sekarang sudah hadir ya kira-kira. Satrio Piningit sudah hadir sebetulnya ya. Sudah. Cuma masih disembunyikan. Ya masih sembunyi, masih Piningit yang namanya Piningit ya. Nggih. Sudah. Ada yang bilang Satrio Piningit itu seorang yatim piatu, ya. Pernah dengar ya? Ada pengertian dua yatim piatu itu. Memang mungkin yatim piatu nggak punya bapak, nggak punya ibu, atau mungkin itu adalah satu filosofi saja bahwa dia itu sebenarnya ya orang sing gumantung kepada siapa tidak ada, karena sangat kemandiriannya tadi itu. Iya. Juga seperti itu. Oh, itu berarti dalam arti tidak bergantung ke siapapun ya. Iya. Orangnya sangat netral demi bangsa barangkali. Bisa dijelaskan ya demi bangsa. Ya, artinya bahwa dia itu netral itu bahwa dia itu sudah percaya kepada dirinya sendiri dan harus melakukan sesuatu apa yang terbisik dalam dirinya sendiri itu. Itu mungkin yang dimaksud. Dan bukan demi golongan, bukan demi apa? Bukan demi golongan, bukan demi apa. Kalau masih golongan itu sih durung Satrio Piningit Mas. Nggih. Katakanlah spiritual Nusantara, ya durung Satrio Piningit. Nggih. Jadi lepas dari segala atribut ya. Iya, lepas dari segala atribut, lepas dari kelompok tertentu. Nggih. Tapi pengertian yang gimana Satrio Piningit itu kan seperti judul sendiri gitu ya, alam yang memperlancar prosesnya kira-kira ya. Iya, ya kebetulan nanti itu kalau sudah alam itu sudah
menentukan, ya jedul sendiri nanti itu. Dan waktu jedul itu sekian satu orang hanya berpikir, lah tiba kuwi dah, tiba lo kuwi dah, kuwi itu aja mungkin masih nggak ada seperti itu loh. Tahu-tahu yang dia kerjakan itu semua itu iya, semua itu senang, semua itu bahagia. Itu. Bisa diterima semua pihak gitu maksudnya. Bisa diterima semua pihak. Artinya dan kehadiran ini nanti tidak harus minta pengakuan ke siapapun ya. Iya, tidak harus minta kemampuan pada siapapun. Iya. Ya, sehingga orang yang tidak perlu. Iya. Tidak perlu tidak perlu harus diakui gitu. Iya, karena coba jangan pikir sekarang ini ada MPR, ada DPR, ada departemen-departemen, ada menteri-menteri. Kan untuk berubah sedemikian frontal itu kan tidak mungkin ya. Pasti halus, berubahnya pasti halus. Halus, tahu-tahu pada titik tertentu ya udah manusia pada ikut program yang dilakukan dia. Tapi memang menurut terawangannya yang leluhur memang mendukung penuh Saudara Peningkat ya. Oh iya, ini justru yang aktif ke leluhur. Yang aktif. Bisa dijelaskan ya? Yang dukungan leluhur itu. Yang buktinya gini aja. Pada waktu Indonesia itu sebenarnya dipimpin oleh suatu kekuasaan yang sangat nyimpang dan berpuluh-puluh tahun sampai timbullah Jokowi, Pak Jokowi Dodo. Itu atas perintah leluhur. Beliau menjadi orang nomor 1 atas perintah leluhur. Jadi saya waktu itu ada di Mojokerto sana dengan kawan-kawan Mojopahit Baru. Waktu itu almarhum Pak Indra itu masih hidup, tanya ke saya, Mas ini nanti RI 1 siapa ya? Waduh Mas, aku ngapunten RI 1 nggak berpikir ke sana gitu ya, karena umurku 70 Mas. Saya mau ngomong anak cucu, mau gini gitu. Lah kita sekedar tahu aja lah Mas. Karena kita tuh bangsa Indonesia, aku